Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini materinya saya coba delivery melalui video ya. Jadi karena memang jadwalnya bentrok sebenarnya ya dengan kelas lain di prodi yang lain gitu ya, sehingga saya agak kesulitan untuk mengatur waktunya. Cuman untuk minggu depan kemungkinan saya akan coba untuk kita bisa luring ya, karena saya ingin ada kita praktikum untuk audio gitu ya. Jadi untuk media audio semoga minggu depan bisa luring gitu. Tapi untuk hari ini kita akan coba untuk membahas media grafis ya. Jadi nanti untuk di media grafis ini teman-teman akan banyak mengenal tentang media-media yang bentuknya grafis yang digunakan untuk proses pembelajaran gitu ya. Baik, kita mulai ya. Jadi untuk media grafis itu sebenarnya bagian dari elemen multimedia yang pernah kita pelajari ya. Jadi kalau kita flashback kembali ya, bahwa media multimedia itu memiliki beberapa elemen ya. Yang pertama mungkin misalnya ada teks, kemudian ada image, ada animasi, ada audio, ada video. Nah, bagian yang akan kita pelajari adalah yang bagian untuk elemen image ya. Image itu, nah ini dalam pembelajaran itu disebut sebagai media grafis gitu ya. Nah, media grafis itu apa? Media grafis itu adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Nah, biasanya grafis ini disajikan atau digunakan untuk menarik perhatian ya, memperjelas sajian ide dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat oleh orang ya. Jadi berbeda penggunaannya ketika kita menggunakan media teks, misalnya hanya teks saja, itu terkadang juga orang tidak begitu tertarik gitu. Tapi dengan menggunakan media grafis, itu atensi orang akan sedikit berbeda gitu ya. Nah, kemudian untuk yang termasuk di dalam media grafis itu ada grafik, ada diagram, ada bagan, ada sketsa, ada poster, ada papan planel, ada bulletin board ya. Jadi ada berbagai macam jenis. Nah, nanti juga kita akan melihat beberapa yang mungkin sering atau bisa digunakan di dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian untuk kelebihan media grafis ya dibandingkan dengan media yang lain atau media teks misalnya, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman peserta didik terhadap pesan yang disajikan ya. Jadi dengan menggunakan media grafis, peserta didik itu akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan ya. Kemudian yang kedua, dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian peserta didik ya. Jadi karena media grafis ini itu memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai macam warna kayak gitu, sehingga bisa lebih menarik perhatian ya. Kemudian untuk dari sisi pembuatannya ya, dibandingkan dengan media yang lain misalnya seperti video, audio ya, itu pembuatannya relatif lebih mudah ya, lebih mudah, dan untuk harganya dibandingkan video itu lebih murah juga gitu ya. Kemudian untuk kelemahannya ya, karena media grafis ini bentuknya adalah sedikit berbeda misalnya dibandingkan dengan teks misalnya, itu memerlukan keterampilan khusus dalam pembuatannya ya. Jadi terutama untuk apa ya, untuk grafis-grafis yang sifatnya kompleks itu. Itu memerlukan pembuatan yang agak sedikit tricky lah kayak gitu ya. Kemudian penyajian pesannya hanya berupa unsur visual ya, karena memang kalau dibandingkan dengan video, kalau di media grafis ya memang hanya visualnya saja, tidak ada audionya, tidak ada gambar geraknya seperti itu ya. Kemudian karakteristiknya ya, secara garis besar unsur yang terdapat dalam media visual terdiri dari garis, kemudian bentuk, kemudian warna dan tekstur dengan prinsip ya. Jadi ketika kita membuat sebuah media grafis, usahakan karakteristik ini masuk ya. Ada kesederhanaan elemen, kemudian penekanan pusat perhatian dan keterpaduan elemen fungsi. Ya, jadi ini teman-teman bisa lihat di belakang ada contohnya ya. Jadi usahakan ketika kita membuat sebuah media grafis ya, usahakan kesederhanaan elemen ini masuk ya. Jadi usahakan ada elemennya itu sifatnya sederhana. Karena apa? Dengan elemen-elemen yang kita dampingkan atau yang kita isikan atau yang kita masukkan di sana dibuat dengan sederhana, itu biasanya juga akan mempermudah orang untuk memahami ya. Kemudian tidak bingung juga. Ya, makanya kalau misalnya ada media yang kemudian bentuknya kompleks gitu ya, kemudian semua unsur dimasukkan di sana dan tidak apa ya, tidak ada keterpaduan antara elemen fungsinya,
itu terkadang juga membuat kita bingung kayak gitu ya. Kemudian, jenis-jenis media grafis ya, yang pertama ada yang disebut dengan diagram ya. Jadi diagram ini, suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik ya. Jadi diagram itu biasanya digunakan memang untuk, memperlihatkan ya hubungan timbal balik. Nah, penggunaannya di dalam pembelajaran itu sangat membantu guru ataupun siswa untuk menyimak materi pembelajaran karena pada dasarnya diagram ini merupakan ringkasan visual yang padat mengenai fakta-fakta gagasan yang diuraikan. Nah, ciri yang baik itu untuk diagram itu biasanya bentuknya rapi, disertai dengan keterangan yang jelas ya, bentuknya besar, kemudian eh, ditempatkan untuk layoutnya secara strategis ya, kemudian disesuaikan dengan pola baca yang umum ya. Jadi pola baca yang umum itu mulai dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan ya. Kalau misalnya orang membuat diagram kan biasanya memang harus ada polanya. Artinya karena ini diagram harus tahu ini mulainya dari mana, kemudian berakhirnya di mana. Nah, secara umum itu biasanya memang dari atas ke bawah ya atau dari kiri ke kanan seperti itu ya. Kemudian ini contohnya ya, ini untuk contoh diagram ya, kalau misalnya kita, ini karena dibuat seperti tadi misalnya kita coba untuk, menjelaskan ya, ini kan mulai bacanya dari sini nih, ya. Jadi he is going to mana gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bacanya dari kiri ke kanan gitu. Kemudian, urutannya pun juga misalnya kita ingin mempelajari dari, atas ke bawah seperti itu ya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua itu grafik. Nah, menurut Warsito 2001, itu grafik adalah suatu grafis ya, grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statik yang saling berhubungan ya. Kemudian nih, kalau dalam proses belajar mengajar, grafik mempunyai fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi kualitas-kualitas maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana, terutama pada penyajian secara statistik ya. Untuk grafik kita bisa menampilkan sesuatu dengan lebih mudah kalau misalnya bentuknya statistik misalnya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh grafik misalnya mata pelajaran apa atau subjek apa yang paling disukai oleh siswa misalnya ya. Kita akan lebih mudah melihat bahwa oh ternyata yang paling disukai itu adalah art and design misalnya kayak gitu ya. Kemudian ini karena ingin ada yang di-highlight ya, mungkin karena tujuan pembuatan media ini atau media grafik ini adalah untuk menunjukkan bahwa computer science and engineering itu menempati posisi ketiga gitu ya dari subjek yang disukai oleh siswa gitu. Nah, yang paling nggak disukai apa? Teman-teman akan lebih mudah menjawab, oh ternyata matematika. Kenapa? Karena melihat grafisnya ya, melihat grafisnya bahwa dia ada posisi yang paling kecil untuk grafisnya. Yang paling disukai apa? Art and design ya. Jadi dengan contoh grafik seperti ini kita akan lebih mudah untuk melihat data gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang lain di sini adalah untuk foreign language yang sering digunakan ya. Yang paling banyak digunakan apa? Jelas ya. Kita lihat di sini karena grafiknya paling panjang adalah English kayak gitu. Yang paling sedikit apa? Italia karena prosentasenya 1,1 kayak gitu ya. Ini dengan penggunaan grafik seperti ini itu akan lebih mudah orang untuk membaca sebuah data ya dan lebih mudah untuk memahami ya. Jadi dan kalau misalnya kita ingin memposisikan sesuatu juga kita bisa lihat posisinya ya. Jadi misalnya kalau misalnya grafiknya bentuknya adalah grafik pemerolehan poin atau medali dalam sebuah event olahraga misalnya. Itu kita lihat oh posisi saya di posisi sekian kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, poster. Nah, ini paling banyak digunakan biasanya yaitu poster melakukan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian ya, perhatian orang ya lewat orang yang lewat ya maksudnya di sini. Tetapi cukup lama untuk menanamkan gagasan yang berarti dalam sebuah ingatan ya. Nah, media ini umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk atau mungkin untuk pembelajaran nanti kita lihat ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya untuk dalam contoh di pembelajaran bahasa Inggris untuk poster ya, kita ingin mengenalkan misalnya objek-objek kayak gitu ya. Jadi misalnya di sini kita ingin memperkenalkan tentang bentuk rulers ya. Jadi di sini misalnya books di sini book kalau yang rulers adalah books misalnya kayak gitu ya. Jadi dengan poster-poster ini orang akan
merasa melihat sesuatu yang lebih menarik kayak gitu. Jadi karena ada gambarnya, ada teksnya, kemudian penyajiannya sederhana gitu ya. Jadi sederhana yang dimaksud adalah ada, keterkaitan antara, masing-masing elemennya ya. Jadi, makanya kalau kita membuat sebuah poster itu juga ada yang disebut dengan, eee, apa, prinsip kontinuitasnya seperti itu ya. Jadi, nanti kalau teman-teman belajar tentang poster ya, atau media poster itu juga ada beberapa prinsip yang harus diikuti gitu. Tapi untuk saat ini mungkin ya yang penting, tahu bentuknya dulu gitu ya. Contohnya ada banyak gitu ya, ada banyak di internet sehingga bisa dilihat apa ya, contohnya lah ya. Jadi kalau misalnya kita baru belajar media ya, belajar multimedia, itu sebenarnya juga nggak ada masalah sih ketika kita, menerapkan prinsip ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi gitu nggak masalah ya. Yang penting kita nggak menduplikat secara penuh, tidak menduplikat 100%, kemudian kita mengakui itu adalah produk kita gitu, itu karya kita, itu yang nggak boleh. Ya tapi kalau misalnya, wah saya ingin membuat media juga yang bentuknya seperti ini, tetapi untuk objek yang lain atau tapi untuk tema yang lain, silahkan ya, nggak ada masalah ya, yang penting kontennya kita tidak mengakui bahwa itu konten kita gitu ya. Misalnya di sini, saya ingin ada bentuk yang seperti ini juga gitu ya, tapi di sini objeknya berbeda misalnya gitu, itu nggak masalah gitu ya. Karena secara prinsip, diperbolehkan ya, jadi kalau untuk bentuk desain itu tidak ada yang yang hak ciptakan, biasanya yang diciptakan tuh kontennya biasanya ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada kartun ya. Kartun ini, sebenarnya menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat ya. Nah, kartun ini digunakan sebagai alat bantu proses pengajaran atau digunakan untuk pembelajaran, itu kadang bikin orang tersenyum, maksudnya melihat, wah ini bentuknya objeknya lucu kayak gitu ya. Tapi pada dasarnya kartun juga punya manfaat dalam proses belajar, terutama untuk menjelaskan rangkaian bahan satu urutan atau mendukung maknanya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita, bisa melihat contoh untuk kartun ya. Kalau misalnya di sini saya menampilkan gambar manusia utuh, bukan manusia utuh maksudnya, manusia yang sebenarnya misalnya, itu kadang kalau misalnya untuk digunakan pembelajaran di, siswa yang misalnya untuk SD misalnya kayak gitu, itu juga kadang, mungkin ketertarikannya berbeda ketika saya menggunakan, kartun seperti ini ya. Dan di sini kita menjelaskan untuk bagian tubuh misalnya ya, di sini ada mata, kemudian ada kepala, ada mulut ya, ada perut, ada kaki gitu ya. Ini, penjelasan akan lebih mudah gitu ya. Kemudian ada komik ya, kalau komik ini sebenarnya juga turunan atau bentuk, lain dari kartun sebenarnya. Tetapi memang kalau komik ini, eee, dia menggunakan karakter tertentu untuk memerankan suatu berita atau suatu informasi ya, yang, memiliki urutan yang erat. Nah, jadi dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembacanya. Nah, ini juga banyak yang menggunakan kartun untuk pembelajaran karena memang ketika kita menggunakan, media kartun ini untuk belajar, itu kesannya akan lebih mudah gitu ya. Nah ini untuk contohnya ya, jadi kita bisa membuat sebuah, komik gitu misalnya untuk, kita ingin menjelaskan tentang, untuk pronunciation misalnya kayak gitu ya. Jadi kita ingin menjelaskan itu akan lebih menarik gitu ya. Kemudian untuk gambar, nah gambar yang di sini yang dimaksud adalah gambar real ya. Jadi misalnya, eee kalau tadi kan gambarnya kartun gitu ya, untuk objeknya beberapa menggunakan objek kartun, tapi di sini, gambar yang dimaksud adalah gambar real ya, gambar objek nyata, ya. Jadi ini akan memberikan, penjelasan yang lebih mudah karena untuk kelebihan dari media gambar, itu yang pertama sifatnya konkret ya, lebih realistik, kemudian, kalau dibandingkan dengan media verbal ya. Kemudian dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja ya. Jadi untuk, usia muda maupun tua, mereka tidak memerlukan peralatan khusus dalam untuk menyampaikannya. Jadi kalau misalnya teman-teman, nanti di pembelajaran itu menggunakan media gambar, itu akan lebih mudah untuk pembuatannya juga ya. Nah kelemahannya untuk gambar atau foto hanya menekankan persepsi indera mata ya, yang ukurannya sangat terbatas. Nah contohnya seperti ini ya, misalnya kita untuk menjelaskan, objek-objek misalnya ini kita menggunakan objek asli misalnya ini untuk palu misalnya gitu ya,
kemudian kunci Inggris misalnya kayak gitu, bor dan sebagainya ya. Itu kan lebih mudah untuk menjelaskan gitu ya. Kemudian ada bagan ya. Jadi untuk bagan ini merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan, daftar dan sebagainya. Nah, biasanya untuk bagan ini digunakan untuk memperlihat perkembangan ya, kemudian untuk perbandingan atau juga untuk sebuah struktur organisasi ya. Nah, jenis media bagan itu antara lain misalnya ada tree chart, ada flow chart ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin menjelaskan sebuah family tree dari sebuah kalau ini juga di pembelajaran bahasa Inggris itu terkadang ada beberapa yang kita harus menjelaskan ada family tree seperti itu ya. Jadi misalnya dari dari buyutnya gitu ya, dari apa istilahnya kalau bahasa Indonesia ya. Di sini ada great grandfather, great grandmother ya. Di sini kemudian kita grandfather, grandmother-nya, kemudian ada father, kemudian mother, kemudian misalnya ada uncle-nya misalnya, ada tantenya misalnya, dan nikah dengan siapa kayak gitu. Nah, kita di sini misalnya posisinya. Jadi kita ingin menjelaskan sebuah family tree misalnya kayak gitu ya. Kemudian untuk langkah-langkah dalam atau prosedur dalam pengembangan media grafis ya yang perlu dilakukan kalau misalnya kita ingin mengembangkan sebuah media grafis ya. Yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi dulu programnya ya. Jadi kita ingin membuat apa gitu ya, materinya apa ya. Kemudian setelah itu kita perlu kaji literaturnya. Kenapa kita perlu kaji literatur? Itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa media yang kita buat ini secara teori itu benar gitu ya. Jadi tujuan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita perlu buat naskahnya. Nah, naskah ini juga ya mungkin tergantung yang ingin dibuat. Misalnya ingin membuat tadi contohnya kita ingin membuat media misalnya yang bagan misalnya. Kita ingin buat bagan, kita di situ ingin memperkenalkan tentang family tree misalnya. Jadi kita ingin menjelaskan. Nah, di situ juga kita harus kaji literaturnya. Kaji literaturnya bentuknya seperti apa? Ya misalnya kita ingin lihat istilahnya untuk yang nama-nama keluarga itu apa saja misalnya kayak gitu. Itu kita di sana. Kemudian kita buat naskahnya, kita jelaskan nanti bentuknya seperti ini seperti ini. Gambarnya menggunakan gambar kartun, kemudian dan sebagainya. Nah, nanti yang ingin dijelaskan sampai bagian mana misalnya. Itu kita buat naskahnya di situ. Baru kita produksi gitu ya. Sama dengan misalnya kita ingin membuat poster misalnya ya. Poster juga sama ya, kita misalnya identifikasi, wah saya ingin membuat poster materinya tentang misalnya lingkungan kayak gitu ya. Nah, di situ kita harus fokuskan, kita harus ambil topik lagi ya. Topik kecilnya apa? Itu kita ambil salah satu ya. Kemudian dari situ kita kaji literaturnya. Jadi kita lihat oh ternyata materi yang benar seperti ini ya. Kita ingin membuat poster cara mencuci tangan yang baik misalnya kayak gitu ya. Nanti di situ kita harus kaji literaturnya. Yang benar urutannya seperti apa ya. Kemudian langkah-langkah yang benar seperti apa ya. Kemudian kita buat naskahnya. Naskahnya nanti kita di situ jelaskan ya. Saya ingin membuat sebuah poster tentang bagaimana mencuci tangan yang baik gitu ya. Kemudian di situ gambarnya kita menggunakan gambar apa, terus layoutnya seperti apa dan lain sebagainya. Ya di situ kita naskahnya kita buat di situ. Baru kita produksi gitu. Jadi usahakan teman-teman ketika membuat sebuah media grafis itu direncanakan dulu gitu ya. Jangan langsung wah kita langsung bikin aja gitu. Itu kadang membuat teman-teman kerja 2 kali jadinya. Tapi kalau kita sudah punya plannya ya, sudah punya rancangannya, itu kita akan lebih mudah, lebih teratur, lebih terarah untuk pembuatannya gitu ya. Kemudian yang pertama untuk bagiannya kita coba untuk misalnya menggunakan ini untuk mengidentifikasi program ya, kita bisa tentukan nama mata pelajarannya apa atau nama topiknya apa gitu ya. Kalau jelas mata pelajarannya bahasa Inggris misalnya, kemudian pokok bahasannya dan sub pokok bahasannya apa. Sasarannya siapa ya, kelas berapa misalnya seperti itu. Kemudian kita kaji literaturnya ya. Jadi kita perlu menyesuaikan isi, kemudian makanya kalau teman-teman membuat sebuah media ya, itu kan kadang kita ada proses validasi kayak gitu ya, ada proses validasi. Nah, itu juga bagian dari bagaimana kita mengkaji sebuah literatur dan memastikan apakah yang kita buat ini benar kayak gitu ya, seperti itu. Jangan sampai begitu medianya udah jadi, wah ternyata teorinya salah gitu kan, itu juga repot. Nanti harus ngulangi lagi jadinya ya. Kemudian kita perlu buat naskahnya ya. Naskahnya untuk media grafis itu isinya biasanya sketsa visual ya, misalnya bisa dibuat misalnya layout sederhana dulu ya,
semacam mock up mungkin ya, semacam draft awal boleh, itu juga masih membuat, untuk naskah ya. Kemudian untuk, naskah ini untuk yang media presentasi ya, misalnya itu bisa bentuknya storyboard ya, bisa dengan format double column ya, jadi bisa membuat seperti itu, dan lain sebagainya ya. Ini kalau yang untuk media presentasi yang di bawah. Tapi kalau yang untuk naskah di, media grafis ya, nanti bisa, direncanakan dulu sketsanya ya. Kemudian untuk proses produksi ya, jadi media grafis dibuat menggunakan software yang untuk pengolahan digital biasanya ya. Paling simpel sih teman-teman bisa menggunakan yang bawaannya Office, itu ada namanya Publisher, itu juga biasa digunakan. Kemudian, CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape dan lain sebagainya. Untuk penggunaan software sih, kalau saran saya teman-teman bisa menggunakan yang paling familiar ya, paling bisa digunakan. Kalau ingin menggunakan hal yang baru ya pastikan teman-teman memungkinkan untuk bisa mempelajari itu gitu. Jadi jangan memaksakan, "Wah, saya ingin membuatnya menggunakan Corel misalnya, tapi tidak bisa Corel misalnya. Ingin membuat dengan Photoshop, tapi tidak memahami cara penggunaannya ya, jangan. Jadi usahakan yang paling bisa digunakan ya. Pada dasarnya semua software juga ya bisa digunakan secara selama, teman-teman memahami bagaimana cara menggunakannya. Misalnya, wah saya ingin membuat poster tapi pakai PowerPoint, bisa gitu ya. Karena dulu malah saya lihat ada tips trik di YouTube itu ada yang membuat gambar robot transformer itu pakai, eee, Microsoft Word malah ya, karena di situ kan kita bisa menambahkan objek dan sebagainya ya. Kemudian ini untuk, proses pengembangan media grafis ya, kita bisa analisis tujuan dan materinya dulu, kemudian, masuk ke proses pengembangan ya, kemudian ke data collecting ya, kemudian pembuatan outline atau naskah, kemudian ke proses produksi. Ini adalah, prosesnya secara garis besar gitu ya. Nah, kemudian ini, saya ingin memberikan teman-teman latihan ya, bentuknya nanti berkelompok ya. Jadi untuk, simpel ya, nanti kelompoknya bisa, maksimal 3 orang ya, maksimal 3 orang. Kalau misalnya ada yang nggak sampai 3 gimana, Pak? Ya udah 2 orang sisanya gitu ya. Tapi usahakan 3 orang dulu biar ada teman berpikirnya. Nah, tugasnya adalah teman-teman membuat konten media grafis untuk pembelajaran bahasa Inggris ya. Nanti untuk materi atau kompetensi dasarnya itu bebas ya. Kemudian jenis media grafis yang dikembangkan juga bebas ya. Jadi dalam pengembangannya nanti memuat prosedur pengembangannya. Makanya saya minta berkelompok biar teman-teman bisa bagi tugas. Wah, kamu yang idenya ya, kamu yang bikin medianya ya. Nanti saya yang membuat prosedur pengembangannya misalnya. Jadi kan 3 orang cukup gitu ya. Jadi bisa bisa bekerja sama ya. Jadi pastikan teman-teman kerjanya kerja bareng gitu ya. Jadi jangan ada yang, wah si ini kerja, yang si ini enggak, kayak gitu, itu jangan seperti itu ya. Kemudian nanti untuk laporannya, eee, ada 2 ya, ada dokumentasi pengembangannya dan ada produknya, ya jadi ada 2. Jadi nanti untuk produknya bisa dikumpulkan dalam bentuk, file gambar ya, bisa bentuk file JPEG gitu ya. Kemudian untuk dokumentasi pengembangan ini jangan dibayangkan dokumentasi itu, ya hanya sekedar foto gitu ya, tetapi juga untuk dokumentasi ini bisa berupa, penjelasan gitu ya, bisa berupa penjelasan naskah gitu ya. Naskah untuk pengembangannya seperti ini gitu, yang seperti tadi saya jelaskan di awal kan ada tahapan-tahapan pengembangan. Nah itu juga bisa, dokumentasinya bentuknya adalah tahapan pengembangan itu. Jadi, misalnya, untuk programnya apa ya, kemudian nanti untuk identifikasi programnya, kemudian literaturnya itu yang diambil apa saja, itu juga bisa seperti itu. Gitu ya, simpel ya? Oke, mungkin itu untuk, materi kita hari ini tentang media grafis ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silahkan nanti untuk, tugasnya ini mungkin saya akan berikan waktu 2 minggu ya, karena, di minggu ini kan saya memberikan 2 materi gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa sesuaikan. Baik teman-teman, mungkin untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.